Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali memuji, besarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saya membaca satu kisah menarik Bapak Ibu, kisah yang terjadi dan ada di Portland, Oregon di Amerika Serikat baru-baru aja pada bulan Oktober yang lalu. Ada seorang wanita punya sebuah mobil dan mobil itu diparkir di pinggir jalan. Lalu ternyata mobilnya itu tercuri Bapak Ibu. Mobilnya adalah sebuah sedan merah dengan mereknya Subaru. Dan mobil itu diparkir di depan, satu malam tiba-tiba mobil itu hilang. Lalu dicoba dilihat di dalam CCTV apa yang terjadi. Terjadi adalah seorang wanita datang ke mobil itu, membuka pintu mobil itu dengan kuncinya, duduk di dalam, tidak langsung kabur, walaupun mobil itu sudah dihidupkan, tidak langsung kabur. Masih beberapa menit ada di dalam sana, entah ngapain, tapi mobil itu tidak langsung dibawa kabur. Begitu mobil itu kemudian mulai dibawa berjalan, mobil itu berjalannya santai dan rileks aja, gak dikebut. Lalu dilaporkan polisi. Lalu kemudian polisi menyelidiki semuanya termasuk CCTV-nya. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Dan diselidiki di CCTV, polisi bilang begini, ini tidak biasanya orang mencuri seperti ini. Biasanya orang kalau mencuri itu apa-apa mau cepet. Gak ada, udah masuk di dalam mobil, mobil udah hidup, gak dibawa lari. Masih beberapa menit ada di situ. Ini tidak biasa-biasanya pencuri berbuat yang seperti ini. Sementara itu Bapak Ibu, ketika rumah itu masih ramai dengan polisi ada di rumah itu, pagi harinya tuh, datanglah seorang wanita naik mobil baru itu. Subarunya dibawa. Jadi mobil itu dikembalikan. Polisi tangkap wanita ini. Kamu tadi malam curi mobil ini. Kok pagi-pagi dibawa dan berani lewat sini? Dan diantar pulang. Wanita ini berkata, tadi malam ceritanya. Tadi malam saya itu disuruh teman baik saya untuk ngambil mobil di sini. Ya di parkiran sini. Ya Subaru ini warnanya merah. Jadi saya sudah dikasih kuncinya. Saya datang, saya buka. Lalu saya jalan dan saya bawa mobil ini. Begitu. Baru dari sanalah kemudian terbukalah rahasia dan misteri pencurian mobil tersebut. Ternyata pencurian itu terjadi secara tidak sengaja. Temannya yang titip kepada dia, tolong ambilkan mobil saya di jalan itu, di daerah situ, mobil Subaru merah, ini kuncinya. Diambilin, ternyata mobilnya itu mobil orang lain. Itu kisahnya. Polisi bingung, cari tahu kenapa bisa begini. Nah, kemudian ternyata polisi bilang, ternyata mobil Subaru itu kuncinya itu kadang-kadang bisa dipakai di mobil Subaru yang lain. Berarti kan bukan salah yang ngambil. Hanya kebetulan warnanya merah. Jadi mobil itu diantar pulang Bapak Ibu. Sebenarnya mobilnya itu baru ketahuan paginya. Karena temennya juga gak pulang waktu itu, belum lihat mobil itu, bahwa itu bukan mobilnya yang di garasi. Jadi waktu pagi-pagi dilihat plat nomornya kok beda. Mobilnya sama, warnanya sama, tapi plat nomornya beda. Wah, ini kita akan ngambil barangnya orang. Cepet-cepet diantar pulang itu. Ternyata di sana sudah ditunggu polisi dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan semuanya itu, maka dibebaskan perempuan ini karena terbukti memang kunci mobil itu bisa dipakai untuk membuka beberapa mobil yang sama tipenya. Very sorry to say, karena saya hanya baca apa yang ada, tidak bermaksud apa-apa di dalam semua ini. Ya, saya hanya baca saja.
Tidak semua kunci mobil itu dibuka untuk semua, tapi bisa dibuka untuk beberapa, kata polisi waktu itu. Kejadian ini tahun lalu, pada bulan Oktober. Pemiliknya namanya Erin Hatsi. Dan disitulah Bapak Ibu kita belajar satu hal. Kadang-kadang sesuatu itu tidak seperti yang kelihatan. Betul tidak? Kelihatannya seperti pencurian mobil. Tetapi sebenarnya bukan pencurian mobil, salah ngambil mobil. Betul Bapak Ibu. Di dalam hidup kita seringkali kita juga bisa begitu. Yang kita lihat itu kadang-kadang bukan yang sesungguhnya. Yang kita lihat itu ternyata kejadiannya tidak seperti yang kita lihat. Ini yang kita harus pahami. Saya lihat video mengenai 2 orang Swedia yang masuk ke dalam sebuah lift. Dan liftnya itu tidak pakai tombol tapi tinggal ngomong. Lantai 11 dong. Dan liftnya itu akan bawa lantai 11. Ternyata ya ini sebuah guyonan di dalam YouTube Bapak Ibu. Ketika 2 orang Swedia ini berkata lantai 11 dong. Liftnya gak mau jalan-jalan Bapak Ibu karena logatnya salah. Terus menerus itu bikin jengkel. 11 please. 11 please, nggak nyala-nyala. Coba pakai logat orang Amerika, coba pakai logat orang Swedia, coba pakai logat orang Inggris, nggak nyala-nyala. Waduh, akhirnya mereka pusing saudara. Lalu mereka itu emosi, yang satu naik ke punggung yang satu gendong-gendongan di dalam lift. Untuk teriak kepada speaker yang di atas. Waktu mereka gendong-gendongan itu pintu lift terbuka dan beberapa ibu ada di depan, coba. Ini apa-apaan 2 laki-laki di dalam ini? Iya kan? Apa yang kita lihat sebenarnya belum tentu kisahnya seperti yang kita pikirkan. Di dalam saudara memasuki hidup tahun 2017, apa yang saudara pandang ke depan belum tentu. Apa yang dikatakan orang mengenai tahun 2017 belum tentu benar. Kacamata yang saudara pakai untuk melihat 2017 dan hidup saudara di dalam 2017, saya beritahu belum tentu. Karena semua yang ada di depan kita bisa berubah. Orang bilang tahun ini umpamanya tahun kegagalan. Kita lihat kayaknya iya. Saudara, apa yang saudara lihat bisa berubah. Kalau orang berkata engkau sakit, engkau tidak sembuh. Saudara lihat bisa diubah. Bapak Ibu, apa yang kita pandang di depan sana, kita sebenarnya bisa membawa perubahan. Hati-hati dalam cara pandang saudara terhadap tahun ini, tahun 2017. Saya ingin bawa saudara melihat kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, fight the fate. Yaitu adalah saudara harus berjuang melawan nasib. Apapun yang dikatakan, situasi, keadaan, politik, ekonomi, omongan orang tua, omongan sahabat, mengenai sesuatu yang ada di depan, saya beritahu itu bisa diubahkan. Jadi kalau ada orang bicara negatif sama saudara, saudara lalu lihat ke depan jadi negatif, saya beritahu itu bisa diubahkan. Saya tunjukkan ayatnya. Supaya saudara paham, ini firman di awal-awal tahun, di bulan Januari ini. Saya ingin saudara pegang firman ini untuk saudara bawa masuk ke dalamnya. Mari buka dengan saya Yesaya 38. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 8. Dan perhatikan baik-baik kepada kebenaran firman ini. Supaya firman ini menguasai hidup saudara. Di dalam perjalanan saudara di tahun 2017. Sehingga membawa hasil yang sangat baik bagi saudara dan saya semuanya. Mari kita lihat ayat 1 sampai ayat 8. Pada hari-hari itu Hizkia, yaitu Raja Hizkia, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wah, baca terus ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati.
dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu. Berapa tahun? 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Saya baca ayat ini, menarik ayat-ayat ini. Kenapa? Karena ada manusia yang sudah ditakdirkan Allah mati, tidak jadi. Kita baca sama-sama. Ada manusia yang ditakdirkan Allah, kamu sakit tidak akan sembuh. Lah ini yang ngomong Tuhan. Makanya diperintahkan kepadanya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lah ini kalau bukan sudah ultimatum apa? Betul nggak Bapak Ibu? Ini kan sudah kehendak Tuhan yang 100% harus terjadi. Dan yang dikirim itu bukan nabi sembarang nabi. Yang dikirim itu Nabi Yesaya. Yesaya itu adalah nabi besar, bukan nabi kecil. Menyampaikan itu kepada Raja Hizkia. Satu kehendak Allah. Kamu akan mati, tidak sembuh lagi. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Wow. Setelah itu dia pulang. Coba, kalau saudara terima ayat itu, saudara terima firman yang seperti itu, saudara terima suara Tuhan seperti itu, saudara terima mimpi yang seperti itu, saudara bilang apa? Oh ya udah Tuhan, ya wes, mati aku, udah gitu. Hizkia tidak. Hizkia tidak. Dia itu ditakdirkan mati sebentar lagi. Nasibnya itu. Tapi saudara lihat bagaimana dia tidak menjadi orang yang mati, tapi hidupnya diperpanjang 15 tahun. Nah pertanyaannya kan begini, ada apa sama dia? Apa yang dia punya yang membuat Tuhan berubah pikiran? Betul. Apa yang dia miliki dalam hidup sampai ultimatum Tuhan berubah, ditunda minimal sampai 15 tahun lagi. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena kalau kita bisa pelajari rahasia daripada Raja Hizkia, kita punya kesempatan seperti dia. Kalau ada sesuatu yang tidak beres di depan, yang kayaknya mungkin kita harus masuk jurang istilahnya, kita bisa pakai rahasia Hizkia untuk bawa kita keluar dari sana. Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang indah. Jarang ada kisah, cerita seperti ini. Ini luar biasa. Orang sudah divonis harus mati. Coba kasih pesan terakhir kepada keluargamu. Kalau itu sudah dikasih, dalam hitungan sangat-sangat cepat dia akan mati. Tapi berubah. Karena Allah berubah pikiran. Sehingga Nabi Yesaya yang belum sempat keluar dari istana disuruh kembali. Balik. Kasih tahu dia. Nggak jadi deh, tambah 15 tahun. Nah apa yang dia punya? Apa yang dia punya harus menjadi punya saudara dan punya saya. Amin Bapak Ibu. Supaya kalau kita mengalami sesuatu di dalam hidup,
yang vonisnya itu negatif. Supaya kalau kita mengalami sesuatu dalam hidup, yang di depan itu kelihatan adalah kegelapan. Saya berharap dengan firman yang sama, dengan apa yang dilakukan Hizkia yang sama, kita terapkan dalam hidup. Dan itu jadi berkat bagi kita. Amin. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah face it with prayer. Hadapi dengan doa. Mengenai sesuatu yang tidak bisa diubah. Vonis yang sudah diucapkan. Ultimatum yang sudah ada. Situasi, fakta yang sudah ada. Yang tidak bisa berubah. Hadapi dengan doa. Amin Bapak Ibu. Karena yang ngomong bukan manusia. Tuhan loh. Sampaikanlah pesan-pesan terakhir. Lo masih baik banget loh. Masih dapat firman untuk sampaikan pesan terakhir pada keluarga, baru kemudian Tuhan angkat. Tuhan tuh baik banget. Berapa banyak manusia di dunia yang pergi dari dunia ini masih punya kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhir. Banyak yang tidak nututi. Banyak yang gak mampu. Banyak yang tidak bisa. Banyak yang tidak tahu. Tiba-tiba aja kita melayani kematian, penghiburan, orang-orang yang meninggal. Bagi keluarga kadang-kadang kita tanya, ada pesan apa? Gak sempat pesan, gak ada pesan. Tiba-tiba pergi. Oh itu mah banyak. Tapi saya juga menemukan ada orang-orang tertentu yang Tuhan beritahu, 5 hari lagi aku akan angkat engkau pulang ke surga. Benar-benar terjadi itu. Dalam kasus ini Allah sudah berbuat baik pada Hizkia. Tapi satu hal yang indah, Hizkia hadapi itu dengan doa. Karena itulah yang difirmankan di dalam ayat yang ketiga. Lalu Hizkia memalingkan, ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding. Dan ia apa? Berdoa. Dia bukan frustasi, dia bukan depresi, dia bukan marah. Tapi reaksinya yang pertama, dia hadapi itu dengan doa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hadapi semua kabar berita itu dengan doa. Apakah kabar beritanya itu baik ataupun tidak baik, positif ataupun negatif, hadapi itu dengan doa. Saya ingin kita di tahun ini lebih banyak berdoa. Amin Bapak Ibu. Tahun ini kita lebih lagi mau berdoa. Jangan pernah puas dengan hidup rohani saudara. Jangan pernah puas dengan level kerohanian Anda. Mari di tahun ini tanam diri lebih lagi berdoa. Saudara, kalau saudara pikir bersama saya, Raja Hizkia, oh raja loh. Tinggal ngomong semua dapat, tinggal perintah semua jalan. Orang yang seperti itu masih mau berdoa dan masih percaya pada doa. Ini sesuatu yang indah. Menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Jadikan doa itu sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Terlalu banyak orang Kristen menjadikan doa itu sesuatu yang apa adanya dan biasa saja. Bahkan ada orang yang menjadikan doa itu hanya bagian daripada kepepet. Kalau kepepet baru berdoa. Tapi saya ingin membawa saudara mengerti, kalau engkau ingin ubah yang ada di depan sana, mari belajar saudara. Jadikan doa itu sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Billy Graham itu ketika ditanya, kalau Anda cuma bisa khotbah 1 kali lagi, khotbah yang terakhirmu itu khotbah apa? Dan dia jawab, doa. Saya akan mengajar umat untuk berdoa. Ketika David Yonggi Cho yang punya jemaat dahulu 1 juta di Korea, di interview, ditanya, kalau engkau punya kesempatan khotbah tinggal 1 kali lagi, Anda khotbahnya apa? Dan dia menjawab, doa.
Artinya doa itu penting. Jadikan doa itu bagian yang besar dalam hidup saudara. Bukan kalau ada waktu. Karena banyak orang Kristen berdoa hanya kalau ada waktu. Tapi mari kita ubah di tahun 2017. Doa itu harus dijadwal. Doa itu harus di-schedule. Apa-apa yang tidak kita rencanakan dan jadwal biasanya tidak dijalankan. Ya enggak? Amin enggak? Ya. Tapi apa-apa yang kita sudah schedule, jadwal, rencanakan, tulis di dalam agenda di hati kita dan pikiran kita, itu biasanya kita jalankan. Pertanyaan saya, apakah saudara berdoa dan doa saudara itu selalu doa di waktu yang sama? Atau serabutan? Kalau ada waktu, doa. Kalau enggak. Harus bangun satu hidup doa di mana saudara itu tahu kapan tidur, kapan bangun, kapan doa. Harus dibangun ini. Jam berapa saudara mau doa paginya? Jam berapa saudara akan doa malamnya? Kalau saudara tidak bangun itu, saya beritahu, hidup ya sama-sama aja. Terus akan begini. Tapi kalau kita mau alami sesuatu yang besar, sehingga kita punya yang namanya satu kuasa doa yang indah di hadapan Tuhan, kita harus bangun itu. Hadapilah masalah itu dengan doa. Ada banyak masalah memang bisa diselesaikan dengan uang. Ada banyak masalah bisa diselesaikan dengan hikmat manusia. Ada banyak masalah bisa diselesaikan dengan network, pengaruh manusia. Tapi saya beritahu, masih terlalu banyak hal di dunia ini tidak bisa dilakukan oleh semua itu, kecuali oleh doa. Itu sebabnya Yesus aja ngajarin kita berdoa. Betul. Yesus saja memberi contoh bagaimana dia berdoa. Bahkan semalam-malaman dia berdoa. Saya membaca kisah mengenai ada orang yang kalau naik mobil tidak pernah pakai seat belt. Sampai teman-temannya suruh pakai seat belt dong, pakai seat belt. Ini kan bukan dunia ketiga, ini Amerika, pakai seat belt dong, pakai seat belt. Gak pernah mau pakai seat belt. Satu kali waktu dijemput lagi sama teman-temannya, dia naik mobil, begitu duduk di mobil langsung pakai seat belt. Teman-temannya kaget semua. Biasanya nggak mau pakai seat belt, ini begitu duduk langsung pakai seat belt. Orang Jawa bilang, ono opo, ada apa ini? Lalu ditanya, kenapa kok kamu tiba-tiba pakai seat belt? Dia bilang, beberapa hari yang lalu aku pergi ke rumah sakit, jumpai temanku yang sakit. Dia mengalami kecelakaan mobil. Dan di wajahnya itu ada jahitan 200 jahitan. Lalu aku tanya, kenapa sampai bisa jadi seperti ini? Temanku bilang, aku gak pakai seat belt. Jadi karena lihat itu, sekarang aku pakai seat belt. Bapak Ibu, manusia itu paling gampang berubah. Kalau sudah melihat situasi dan keadaan yang seperti itu, baru berubah. Kalau enggak berubah. Manusia kalau diperhadapkan kepada satu pengalaman praktis, kebenaran praktis yang ada di dalam lapangan, baru kaget. Iya, baru mulai pakai seat belt. Kadang-kadang apa perlu Tuhan itu menghajar kita dulu, baru kita mulai pakai doa. Apakah Tuhan harus taruh kita dalam satu situasi yang sangat sulit, baru kita mulai ngoyo berdoa? Saya rasa jangan. Bangun diri kita jadi seorang pendoa. Bangun diri kita untuk hadapi apa saja dengan doa. Yang kedua, kita lihat bersama-sama apa yang ada dalam diri Raja Hizkia, sehingga Tuhan itu mendengar dia dan mengubah apa yang sudah divoniskan kepada dia. Dari mati justru nambah 15 tahun. Nomor 2 adalah face it with righteousness. Menghadapi semua itu dengan kebenaran. Raja Hizkia ini
Ketika Tuhan vonis dia, kamu akan mati, tidak akan sembuh lagi. Loh, yang ngomong Allah. Kalau yang ngomong dokter mungkin masih bisa ada kelirunya. Dokter bilang mati, ternyata enggak mati. Kan begitu bisa. Dokter bilang anakmu itu laki, lahir perempuan. Masih bisa, karena dokter juga manusia. Betul. Tetapi kalau yang ngomong Allah itu kan sempurna. Kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini bisa berubah. Saudara tahu yang diandalkan itu apa oleh Hizkia? Di dalam ayatnya yang ketiga dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Apa sih yang dimiliki Hizkia? Apa yang dibawa oleh Hizkia ke hadapan Tuhan kalau sudah kayak begini? Dia nggak bilang begini, Tuhan, engkau nggak tahu ya, aku ini raja loh. Aku ini orang top loh, dari satu bangsa ini aku orang nomor 1 loh. Oh Tuhan, aku ini orang kaya loh Tuhan, aku ini raja yang kaya raya loh. Aku ini raja yang sangat pinter loh. Itu semua enggak. Tapi yang dibawa kepada Tuhan adalah kualitas rohaninya. Itu yang dibawa kepada Tuhan. Betul enggak Bapak Ibu? Jangan kita itu sombongkan Tuhan dengan harta jasmani kita. Mau berapa ton emas saudara? Tuhan bilang di sorga banyak itu. Semua justru dipakai buat pijat-pijat kaki di sorga. Jangan kita banggakan karena dunia milik Allah. Segala tambang emas, minyak, anything, semua milik Tuhan. Yang saudara bisa bawa ke hadapan Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Hizkia gak bisa ngomong dari sisi dia sebagai raja. Dari sisi lahiriah gak bisa. Tapi dari sisi rohani dia bicara. Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Dia hanya bilang, Tuhan, aku sudah hidup dengan setia tulus hati. Aku sudah hidup dalam kebenaran. Aku sudah hidup dalam takut akan Tuhan. Aku sudah hidup mengasihi Engkau, menghormati Engkau. Ya udahlah. Cuman itu yang aku mau ucapkan kepadamu. Dan itu mengubah pikiran Tuhan. Itu mengubahkan vonis Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Di dalam hidup ini kita harus paham. Bahwa hidup dalam kebenaran adalah modal di hadapan Tuhan. Bukan doa ngadep mana. Itu bukan. Bukan doa suaranya seperti apa. Bukan doa pakai baju warna apa. Sehingga Tuhan jawab saudara. Sorry, no. Tapi kalau di dalam diri saudara engkau punya kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran. Itu jadi modal yang saudara bawa di hadapan hadirat Allah. Untuk berseru kepada Dia. Ini yang benar. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan. Itu bukan fisik yang dilihat. Tuhan tidak lihat saudara doa pakai sarung tangan atau tidak. Tuhan tidak lihat saudara doa pakai tutup kepala atau tidak. Tuhan tidak lihat engkau pakai sepatu atau tidak. Tuhan tidak lihat engkau pakai jenggot atau tidak. Tuhan lihat itu di dalam kerohanian. Kalau itu tidak punya, walaupun saudara bisa ucapkan doa secanggih mungkin seperti puisi indahnya. Tidak ada arti di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, doa kita itu tidak ada bobot di hadapan Allah. Ini yang kita harus pahami. Justru di tahun baru ini, kita harus sadari ini. Kalau mau doa saudara berbobot, saudara harus hidup dalam kebenaran. Tidak ada manusia tahu engkau hidup dalam kebenaran atau tidak, kecuali saudara dan Allah.
Kadang-kadang pasangan hidup juga tidak tahu. Anak juga tidak tahu. Orang tua juga tidak tahu. Tapi kita tahu. Dan Allah tahu. Allah tahu apa yang kita pikirkan di dalam hati dan pikiran kita. Apa yang dirancangkan di dalam hati. Mengandung kebenaran atau tidak. Dia tahu. Hati-hati dalam hal ini. Hiduplah dalam kebenaran. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau tahun lalu terlalu banyak menyenangkan diri sendiri. Tahun ini belajar berdoa. Tuhan, ajari aku bagaimana menyenangkan hatimu. Itu penting. Hidup dalam kebenaran adalah kunci kita didengar Allah. Mari di dalam hidup saudara dan saya. Doa saudara harus nyambung dengan hidup benar. Kalau tidak, jangan-jangan kita ini Kristen Farisi. Tahu banyak, tidak lakukan banyak. Hanya tahu, lalu menghakimi orang lain. Saya harap kita berubah. Tahun ini jangan main-main dengan kekristenan. Amin Bapak Ibu. Tahun ini jangan main-main dengan hidup rohani. Tahun ini jangan kita enak-enakan. Mari bangun diri lebih lagi. Spreading the wings. Itu salah satu bagian daripada mengembangkan sayap yang menjadi tema kita di tahun ini. Yaitu adalah saudara meningkatkan hidup rohani. Itu bagian daripada spreading the wings. Kalau saudara baca itu di dalam Mazmur pasal 15. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu Tuhan? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang melakukan demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ini firman. Tidak ada orang dekat dia tanpa hidup dalam kebenaran. Saudara boleh masuk keluar gereja. Tapi pertanyaan saya satu. Jawab dalam hati. Masuk keluar gereja itu gampang. Datang ke gereja itu gampang. Tapi waktu engkau ada di dalam gereja, adakah engkau dalam hadirat Tuhan? Masuk gereja dan masuk hadirat Tuhan, dua hal yang berbeda. Banyak orang bangga, saya ke gereja 2 kali seminggu, saya ke gereja 3 kali seminggu. Beda Bapak Ibu. Masuk gereja dan masuk hadirat Tuhan beda. Kucing juga bisa masuk gereja kok. Iya. Tapi masuk hadirat Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Makanya saya bilang, cari hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita saudara duduk di dalam gereja, saudara, saya gak rasa apa-apa ya, saya gak rasa apa-apa. Lalu gereja mau disalahin. Saya tanya dahulu, apakah engkau sungguh hidup dalam hadirat Tuhan? Kadang-kadang ya itu manusia yang disalahkan kelilingnya dan situasi dan lingkungannya. Padahal yang salah dirinya sendiri. Bisa masuk gereja, belum tentu bisa masuk hadirat Tuhan. Hati-hati dalam hal ini. Saya senang ketika tadi malam Ibu Agnes posting sesuatu di Facebook, dapat dari orang lain. Dia posting di wallnya, yaitu sebuah video yang buat saya menyentuh. Beruang, seekor beruang wanita, betina. Di musim dingin yang sangat dingin ini, ada di air dengan telentang, kakinya ke atas kan, telentang begini.
Di dadanya itu ada anak beruang kecil, dia peluk anak ini. Dia tidak mau anak ini kena air dingin. Biar aku yang kena air dingin, dia seperti ban begini. Anaknya ada di atas dia. Dan dia jaga supaya anaknya jangan kena air dingin. Dia peluk dengan tubuhnya yang berbulu lebat supaya anaknya bisa tidur. Seperti itulah Allah. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, Dia akan jagai engkau. Dan Dia akan pelihara saudara. Supaya hanya kebaikan terjadi dalam hidup saudara. Allah tidak lihat saudara kaya dan miskin. Allah hanya lihat apakah ada kebenaran di dalam hidup saudara. Dan apakah saudara hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat. Apa yang dimiliki Hizkia sehingga Allah berubah pikiran. Menambah 15 tahun hidupnya. Yang ketiga bicara, face it with humility. Hadapi dengan kerendahan hati. Ada sesuatu di depan sana yang besar. Engkau tidak bisa ubah. Saudara tidak suka. Saudara ingin berubah. Jangan dilawan dengan kesombongan. Jangan dilawan dengan kemarahan. Jangan dilawan dengan kedagingan. Jangan dihadapi dengan keduniawian. Hadapi itu dengan rendah hati. Di mana sisi rendah hatinya Raja Hizkia? Sisi rendah hatinya adalah dia menangis. Dia menangis. Saya tidak bilang semua orang yang menangis rendah hati. Karena kadang-kadang ada air mata buaya. Tapi yang ini beda. Yang ini beda. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bukan cuma netes. Bukan cuma ngalir. Menangis dengan sangat. Geru-geru. Meraung-raung. Nangis yang memilukan. Makanya sampai Tuhan bilang, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Ini indah. Tuhan sampai lihat air mata. Kadang-kadang saudara nangis saja pasangan hidupmu gak lihat kan? Anak gak nganggep kan? Kadang-kadang orang tua sepelekan kan? Tapi air mata yang ditaruh di dalam doa, dalam hadirat Tuhan, itu dilihat Tuhan. Jadi kalau ada di sini saudara engkau berdoa dan selalu menangis di hadapan Tuhan. Bagi Allah tidak ada cengeng. Bagi Allah itu sesuatu yang mulia. Bagi manusia menangis sebuah kelemahan. Bagi Allah engkau menangis adalah sebuah kerendahan hati. Engkau laki bisa menangis, Tuhan lihat dan hargai. Engkau wanita bisa berdoa dan menangis, Tuhan hargai. Mari di dalam hidup ini kita belajar. Air mata sebagai tanda kasih kita kepada Allah. Ketika dia divonis seperti itu, dia hanya berikan Tuhan air matanya. Luar biasa. Sampai Tuhan bilang, aku dengar doamu, aku lihat air matamu. Sampai gak jadi. Air mata itu adalah sebagai tanda kebergantungan kita dan penyerahan total kita kepada Allah. Sesuatu yang indah. Jadi kalau ada orang menangis di dalam hadirat Tuhan, itu tandanya dia bergantung sepenuhnya pada Allah. Dan saya beritahu, Tuhan hargai itu. Tuhan hargai.
Air mata sebagai kesungguhan kita di dalam memohon kebaikan Allah. Di ayat yang lain berkata, aku menaruh air matamu dalam kirbatku. Tidak ada air mata yang jatuh di dalam hadirat Tuhan terbuang sia-sia. Semua dihargai Tuhan. Niniwe bertobat. Niniwe yang harusnya mau dihukum Allah dan ditunggang balikan oleh Allah. Niniwe bertobat. Karena mereka takut luar biasa. Tuhan tunggang balikan Niniwe. Allah menyesal dan tidak jadi hukum. Saya bacakan ayat itu dalam Yunus pasal 3. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah kita itu Allah yang murah hati. Kita lihat Niniwe itu harusnya sudah dihancurkan. Tapi ketika raja itu tahu, dia perintahkan kepada semua rakyatnya, semua puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Termasuk, kalau saudara baca di dalam Yunus pasal 3, termasuk ternaknya, ternak disuruh puasa. Itu artinya kucing, anjing, burung di rumah saudara ikut puasa. Tuhan dikatakan menyesal dan mengubah keputusannya. Saya tidak tahu ada apa di depan saudara. Tapi saya ingin beritahu saudara, apa yang ada di depan saudara, kalau saudara ingin itu berubah. Anak yang nakal kah? Mantu yang egois kah? Suami yang sak sukanya sendiri kah? Ini dan itu segala macam. Sakit penyakit, masalah ekonomi. Saya nggak tahu apa yang ada di depan saudara. Tapi kalau saudara mau itu berubah, jalankan 3 ini. Bangun dirimu jadi pendoa. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kerendahan hati. Saya pernah cerita saudara, saya lihat sebuah video yang sangat-sangat menyentuh hati saya. Di Afrika, di sebuah kebun binatang yang besar itu. Pada waktu itu saya lihat ada pagar yang tinggi. Pagar kawat yang tinggi. Di balik sana, yang namanya singa sedang menindih seorang anak kecil. Saya nggak tahu dari mana anak ini tiba-tiba nyelonong masuk. Pasti ada lubang. Sehingga anak itu masuk nyebrang ke sana. Ini binatang buas. Ibunya dari seberang. Lihat anaknya itu sudah dikuasai, ditindih dengan 2 tangannya begini. Seolah-olah bilang gini, makan siang gua ini. Makan siang gua. Ibunya dari seberang, lihat anaknya sudah begitu. Gimana? Mau ke sana ikut mati? Mau gimana? Saudara tahu? Ibu itu teriak, Bapak Ibu. Ibu itu teriak dari balik pagar. Teriak, nangis, teriak, histeris, teriak keras, memilukan. Singa itu nggak mau lihat. Dia liatin anak ini mulai dijilat-jilat gitu. Kayak orang jilatin ice cream. Keren boleh nih makan siang gua nih. Ibu itu teriak. Lama-lama singa ini angkat kepalanya dan lihat sang ibu. Begitu singa ini lihat ibunya teriak terus. Dia jilat lagi anak ini. Dia mungkin bilang, gue udah dapat anak lu, lu mau apa lu?
Ini makan siang gua. Ibunya teriak gak berhenti, saudara. Teriak itu, saya lihat itu memilukan sekali. Singa itu lihat dia. Singanya bangun. Anaknya diginiin. Dan singanya pergi. Meninggalkan anak itu. Singa yang buas. Lihat air mata. Kasihan. Apalagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Engkau punya Allah yang lihat air mata dan hargai air mata. Jangan buang air matamu untuk sinetron. Buang air mata itu di hadirat Tuhan. Sungguh. Nonton film itu gak perlu nangis. Mau sedih kayak apa? Gak usah nangis. Film. Orang sedang bikin uang itu. Orang sedang dapat uang dari saudara. Apalagi kalau saudara nonton di bioskop. Engkau bayar dan engkau nangis. Rugi. Udah bayar. Nangis. Buang waktu. Aduh. Ini pikiran laki-laki lah. Maaf lah Bu. Kalau ada ibu-ibu yang biasa menangis di depan sinetron. I'm sorry to say. Tapi menurut saya pemborosan Bu. Tapi mari bawa air mata itu di hadirat Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau singa aja sampai lihat ibunya kasihan. Dilepas anak ini. Sayang saya tidak simpan video itu. Tapi mungkin masih bisa dicari. Apalagi Allah. Itu sebabnya Allah kasihan kepada Hizkia. Dia datang dengan 3 ini. Gak bawa yang lain. Dia gak bilang, nih Tuhan lihat nih kalung gua. Kalung sebagai raja. Cincin raja nih. Tongkat raja ini. Lihat nih Tuhan. Tahta raja ini Tuhan. Dia datang bawa doa. Bawa hidup rohaninya. Bukan disombongkan. Ah Tuhan ingat ajalah. Gak maksud ngumbar. Bukan. Lalu dia bawa air mata. Tuhan ubahkan semua. Berapa banyak saudara ingin di depan saudara berubah. Masa depan saudara berubah. Keluarga saudara berubah. Ekonomi saudara berubah. Apapun berubah. 3 ini. Pegang dalam hati. Maka saya yakin Allah yang disembah Hizkia itu sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan menjadi Allah yang sama memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.